Audio Jungle. Sungguh tertekan jiwaku yang berbulu selalu bila aku mengenangmu dalam pembuanganku. Terbayang datang dari haraplah kepada Allah, Tuhan penolongmu. Aku sungguh berharap pada Tuhan Allahku dan bersyukur kepadanya yang setia menolongku. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Kamis, tanggal 5 September 2024, diambil dari dalam bahasa Batak, Psalmen Bidu 42 ayat pitu. Tukido rohaku di bagasan, di baheni, marnigot doau diho, sian luat martopihon Jordan, dohot sian Hermon, sian dolok misar. Dalam bahasa Indonesia, Mazmur 42 ayat 7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Jordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, saya mau cerita dulu sedikit nih. Ada seseorang datang kepada psikolog terkenal untuk berkonsultasi. Orang tersebut mengeluh bahwa hidupnya sangat tertekan, penuh dengan goncangan. Kalau malam hari, dia tidak bisa tidur, sehingga harus mengkonsumsi obat tidur. Makan pun tidak enak, dan masih banyak lagi yang dia keluhkan
yang membuat jiwanya tidak tenang. Dia ingin terlepas dari tekanan ini, agar dapat bersukacita, bebas dari rasa khawatir, cemas yang berlarut-larut, serta bebas dari macam-macam hal yang menekankan jiwanya. Lalu apa jawaban psikolog terkenal itu? Dia menjawab, "Saya anjurkan supaya Anda bergembira dalam hidup ini. Pergilah untuk menonton pertunjukan komedi terkenal yang akan pentas pada malam hari ini. Pasti Anda akan tertawa, perut Anda akan terguncang dan gembira, serta Anda akan mengeluarkan air mata bahagia." Lalu orang itu menjawab, "Tidak perlu." Psikolog itu bertanya heran, "Loh, kenapa?" "Karena komedian terkenal yang akan tampil malam ini adalah saya sendiri," katanya. Dalam situasi perekonomian yang menurun saat ini, banyak menyebabkan orang mengalami tekanan jiwa. Ada orang yang terpaksa gembira dan bahagia, tetapi sebenarnya di dalam dirinya menyimpan dan menyembunyikan tekanan dalam jiwa. Dari mukanya tertawa, tapi hatinya menangis dan sedih. Banyak yang menderita tekanan batin. Tekanan jiwa bisa berakibat fatal seperti stres, stroke, menjadi tidak bisa tidur, nafsu makan berkurang, makanan yang masuk ke mulut terasa hambar, pencernaan terganggu, lemah, lesu, sakit kepala, sering keringat dingin. Tekanan hidup yang berat dan masalah yang datang bertubi-tubi seringkali membuat emosi kita terpengaruh. Hati gelisah dan jiwa merasa sangat tertekan. Semua manusia pasti pernah mengalaminya. Tekanan jiwa bukan hanya ada di zaman sekarang, tetapi sejak zaman dahulu juga dialami oleh banyak orang. Dalam Alkitab Yeremia pasal 20 ayat 7-15, nanti bisa dibaca setelah renungan harian ini. Yeremia mengeluh, "Mengapa aku yang melayani dengan setia justru mengalami penderitaan? Mengapa aku harus terancam jiwa?" Orang depresi pada umumnya menganggap dirinya adalah orang yang paling menderita dalam hidup ini, menganggap dirinya yang paling susah. Inilah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Demikian juga Daud. Kehidupannya penuh dengan liku-liku, mengalami banyak tekanan dan ancaman. Ia selalu dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya. Daud sadar bahwa satu-satunya tempat yang tepat untuk berkeluh kesah dan memohon perlindungan hanya kepada Tuhan. Apabila kita bisa terlepas dari tekanan jiwa atau depresi, maka kita sungguh bahagia. Hidup kita penuh harapan, tawa, senyum yang tulus, dan di dalam rumah pun semua senang. Bagaimana caranya kita untuk terlepas dari situasi jiwaku tertekan dalam diriku? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita terlepas dari depresi atau tekanan jiwa. Yang pertama, berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah berarti percaya penuh kepada Allah. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 disebutkan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kita lari kepada peramal-peramal atau paranormal." Demikian juga dalam Mazmur 37 ayat 5 juga disebutkan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Allah tidak pernah berdusta dengan apa yang dijanjikannya. Maka Allah akan menepati janjinya
dan menolong kita apabila kita sungguh-sungguh berharap padanya. Dalam Yesaya 41 ayat 10 juga dijelaskan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 disebutkan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Apabila kita ingin ditolong Allah, kita harus bersyukur dulu dengan apa yang ada pada kita. Jika kita tidak bersyukur dulu dengan apa yang ada pada kita akan mengalami depresi atau tekanan jiwa. Sebagai anak-anak Tuhan, alangkah baiknya jika kita selalu berkata, "Apapun yang aku miliki sekarang ini, aku tetap bersyukur kepada Tuhan." Kemampuan bersyukur kepada Tuhan akan menolong kita melihat ke depan dan bukan terus-menerus melihat ke belakang hidup kita. Senantiasalah bersyukur, dan itu akan membuat kita berpikir positif akan segala hal. Demikian juga pada Mazmur 46 ayat 2. Kita harus percaya kepada Allah untuk menolong kita terhadap setiap persoalan yang kita hadapi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Juga dalam 1 Korintus 10 ayat 13, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Dan yang ketiga, bersikap tenang. Dalam menghadapi permasalahan, kita harus bersikap tenang. Seperti yang dikatakan Daud kepada jiwanya, "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Itu dalam Mazmur 116 ayat 7. Jika saudara tidak percaya bahwa Allah sanggup menolong, maka itu adalah merupakan suatu kerugian yang sangat besar. Kita harus percaya bahwa mujizat masih ada sampai sekarang ini. Tuhan pasti menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita terus-menerus dalam pergumulan. Apapun yang terjadi pada hidup kita, ketika keadaan yang sulit meredupkan pandangan kita, Allah mengundang kita untuk berseru kepadanya, membaca firman-Nya, dan mempercayai kesetiaannya. Itu dalam bacaan kita di ayat 8-12. Saat ini, marilah bebaskan hidup kita dari beban berat yang menekan. Ketika kita mencari Allah, kita dapat mengandalkan Dia untuk menolong kita. Melihat secercah harapan yang terbentang indah mewarnai hari-hari kita yang tergelap. Marilah kita berharap kepada Allah dengan sepenuh hati, berseru, bersyukur kepada Allah. Kita percaya kepada Allah dengan sepenuh hati. Ingat, di luar Tuhan semuanya sia-sia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Karena Engkau telah menyegarkan jiwa kami dan mengubah permohonan belas kasihan atas jiwa yang terhimpit, atas setiap pergumulan yang kami hadapi, menjadi pujian penuh pengharapan. Demikian juga pada saat ini kami jemaat-Mu datang kepadamu
memohon kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inana Babalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga keluarga dari jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menghadirkan keturunan di tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaatmu yang saat ini, yang umurnya sudah waktunya mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan mereka pasangan hidup yang taat dan setia kepadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan bersama-sama dalam pergaulan mereka, mereka beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Mohon juga ya Bapa lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang kami tidak mengetahuinya. Engkaulah ya Bapa yang urapi dan sembuhkan mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah, Tuhan kuatkan. Dan yang susah dan sedih, Tuhan hiburkan. Demikian juga yang putus asa, Engkau berikan semangat baru. Dan yang terikat terbelenggu dosa, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Demikian juga kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu pada anak jemaat-Mu Torang Erikson Tampu Bolon, Wik Hegar, di mana tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 5 September 2024, Engkau telah tambahkan umur kepadanya. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan umur panjang, kesehatan, keberhasilan dalam pendidikannya di sekolah, dan sukacita bersama keluarga. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.